Desember 2021, LMSA, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna, SL, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Muna. Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan untuk tersangka LMRE selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan 16 Juli 2022 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Konstruksi perkaranya, LMRE sebagai salah satu pengusaha lokal di wilayah Sulawesi Tenggara dikenal memiliki banyak koneksi dengan berbagai pihak, diantaranya dengan beberapa pejabat baik di tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Karena percaya dengan koneksi yang dimiliki LMRE, selanjutnya AMN meminta bantuan LMRE untuk membantu mengurus pengajuan dana PEN Kabupaten Kolaka Timur di tahun 2021 dengan usulan sebesar 350 miliar rupiah. Diduga ada kesepakatan antara LMRE, AMN, di mana apabila dana PEN sebesar 350 miliar tersebut nantinya cair, maka LMRE akan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan di Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai puluhan miliar. Untuk proses pengusulan dana PEN ini, LMRE diduga melakukan kerjasama aktif dengan SL yang saat itu menjabat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Muna, yang juga dikenal memiliki banyak relasi di pemerintah pusat, salah satunya di Kementerian Dalam Negeri. Dalam suatu pertemuan di Kendari, LMRE dan SL kemudian menyampaikan pada AMN agar pengusulan dana PEN ini dapat berjalan sesuai rencana, maka diperlukan sejumlah uang untuk diberikan ke salah satu pejabat di Kementerian Dalam Negeri. Adapun pejabat di Kementerian Dalam Negeri yang memiliki kewenangan untuk turut memperlancar proses pengajuan dana PEN adalah MAN yang menjabat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah. Dari informasi SL yang memiliki kedekatan dengan MAN adalah LMSA yang menjadi teman seangkatan saat di STPDN. LMRE dan SL diduga membantu beberapa agenda pertemuan antara AMN dan MAN di Jakarta sesuai dengan informasi LMSA. Dalam pertemuan tersebut, MAN meminta sejumlah uang pada AMN dengan nilai sekitar 2 miliar rupiah dan disetujui oleh AMN. Untuk proses pemberian uang pada MAN, kemudian AMN mempercayakan sepenuhnya pada LMRE dan SL dengan penyerahan melalui transfer rekening, bank, dan tunai. Karena turut memperlancar proses usulan dana PEN, AMN melalui LMRE diduga memberikan sejumlah uang sekitar 750 juta rupiah pada SL dan LMSA. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar LMRE sebagai pemberi, melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deputi Penindakan yang telah menyampaikan beberapa poin terkait dengan penahanan satu orang tersangka atas nama LMRE sampai nanti tanggal 16 Juli 2002 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Kami silahkan 3 orang penanya. 1, 2, kiri saya ada? Ada ya? Oke, 3 ya. Silakan Mas Mario. Ya, terima kasih. Saya mau nanya ini terkait pemetaan dari kasus dana PEN ini sendiri, ini kan lebih banyak terjadi di wilayah Indonesia Timur. Apakah dalam kasus pengembangan dari dana PEN Kolaka Timur ini sudah termapping semua oleh KPK? Apakah memang hanya Kolaka Timur dan Muna? Tahu saya kemarin sempat
diperiksa Bupati SBT Seram bagian timur. Apakah itu bagian dari rangkaian pengembangan penyidikan yang dilakukan KPK terkait kasus dana PN ini? Dan kemudian juga mungkin ada sejajar di wilayah timur juga terkait kasus pengadaan di kota Samarinda yang kemarin diperiksa tuh Awaludin Hasibuan. Nah, ini apakah ini bagian juga dari pengembangan dana PEN sendiri atau seperti apa? Nah, pertanyaan saya untuk kasus yang lain, ada terkait penyidikan kasus pengurusan pajak. Itu masih ada 2 tersangka yang belum ditahan. Agus Sutianto kalau nggak salah dengan Veronica. Apakah KPK mengalami kendala sehingga 2 tersangka ini tidak ditahan? Yang satu itu kan Agus itu merupakan tersangka yang bagian dari perusahaan John Lin, Haji Isam. Apa karena itu sehingga belum ditahan? Terus saya mau nanya, apa benar kasus yang dulu penyidikan yang dilakukan oleh para penyidik kasus Baratama, John Lim Baratama ini yang sempat datang ke Kalimantan yang diduga menemukan barang bukti yang hilang itu yang kemudian diklaim KPK tidak perlu dan tidak masalah, kemudian para penyidik itu diganti. Saya mau nanya apa betul bahwa yang awalnya melakukan penyidikan para penyidik itu diganti sehingga kasus ini agak stagnan atau berhenti. Nah, untuk kasus lain ya terakhir update untuk kasus dana bergulir ini sudah sejauh mana hari ini ada Direktur LPDB Kum AM, apalah pokoknya direkturnya UMKM dana bergulir Sri siapa tadi namanya itu. Apakah memang beliau diperiksa terkait kasus ini dan kira-kira apa yang mau digali dari pendalaman Ibu ini? Terima kasih, Mas. Di belakangnya. Saya Hanafi dari Detikcom. Saya pertama ingin bertanya langsung kasus lain aja, Pak ya. Itu terkait penetapan Emir Syahsatar di Kejagung, tanggapan KPK seperti apa? Mungkin nanti apakah ada koordinasi seperti kan perkara sudah ingkrah, apakah ada dari KPK dengan Kejagung berkomunikasi terkait proses penyidikan atau seperti apa? Kemudian yang kedua terkait DPO penyuap Anas Ma'mun itu sudah sampai mana iniannya? Keberadaannya apakah sudah diketahui atau masih terus ditelusuri? Kemudian yang ketiga ini terkait Mardani Maming itu sudah status tersangkanya sudah lama, itu apakah akan dilakukan upaya penahanan paksa atau tetap dipanggil? Terima kasih. Ya, tadi sudah ditanyakan sih satu lagi aja. Valencia dari Kompas TV, ya. Valencia dari Kompas TV. Yang ya, pertanyaan tanggapan juga Pak terkait yang Kejagung mendalami dugaan korupsi penyerobotan. Ya, mau minta tanggapannya Pak terkait yang Kejagung mendalami dugaan korupsi ini yang PT Duta Palma di KPK kan juga tersangka ini masih DPO. Sudah sampai mana Pak sejauh ini prosesnya dan apakah sudah ada koordinasi juga dengan Kejagung terkait yang PT Duta Palma ini Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas support dan pertanyaan dari yang pertama Pak Mario. Dana PEN ini memang diperuntukkan untuk infrastruktur ya, sehingga di situ ada program yang melibatkan banyak orang, bukan pengadaan ya, karena itu kan juga dari keuangannya Kementerian Keuangan SMI kalau nggak salah ya. Nah memang kalau di sini adalah kasusnya suap, kita hanya bisa meraba-raba. Apakah di tempat lain ada hal yang sama? Ya, karena kemarin kita tidak bisa mengembangkan terhadap apa yang dilakukan oleh MAN.
Tapi ya mudah-mudahan dengan ditangkapnya di sini, kemarin rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri sudah lebih ketat. Nah, itu salah satu feedback kepada Kementerian Dalam Negeri bahwa rekomendasi kalau bisa maksimal mungkin ditutup celah untuk dijadikan alat bargaining. Ini Kementerian Dalam Negeri juga sudah sangat proaktif meminta informasi-informasi dari KPK. Kemudian masalah yang ingat dulu ya, Pak Mario, masalah pajak. Ini yang pertama, apakah betul penyidik-penyidiknya diganti? Itu tidak betul. Kalau yang lewat TWK PM tidak memenuhi syarat TWK, yaitu memang sistem ya. Sistem transformasi dari pegawai KPK untuk menjadi ASN. Itu kita semua sudah tahu, bukan hanya KPK yang menentukan itu. Hasil itu adalah hasil kolaborasi BKN, ya, Menpan, ya, semua terlibat Menkumham dan lain-lain. Jadi tidak betul kalau yang menangani Jolin terus kemudian diganti, tidak. Nah, terkait yang 2 orang, memang ini dalam tahap penyelesaian. Karena penyidiknya ini hanya 1 atau 2 satgas. Di samping dia sedang menangani ini, ada juga perkara baru. Ya, penyidiknya, itu grupnya Pak Salim, biar Pak Mario tahu. Dia juga sedang menangani perkara masalah Saranajaya. Jadi sama-sama. Hanya mengatur ritme, kapan tersangka ini bisa maju, kapan yang ini bisa maju. Sudah pasti, yang tersangka-tersangka lama pun, yang carry over kita akan berusaha tuntaskan untuk memberikan kepastian hukum terhadap baik dia sendiri sebagai seorang tersangka, ya, jangan sampai pengalaman-pengalaman masa lalu digantung sampai bertahun-tahun. Rekan-rekan juga paham kasus RJ Lino sudah hampir tahun ke-6 baru diselesaikan. Nah, kemudian yang terkait dana bergulir, ya ini karena Pak Mario ini lebih tahu duluan, kita nggak boleh ngomong tapi dia ngomong, jadi bikin susah ya. Ya, prinsipnya memang apa yang sudah diketahui silakan saja kalau itu keluar dari sumbernya langsung dari orang-orang yang sudah diperiksa, silahkan muat sesuai dengan versi mereka. Pada prinsipnya kenapa saya sampaikan pada rekan-rekan semua ketika kita sedang penyelidikan tidak memberikan informasi, ini ya tentunya dalam hal asas praduga tidak bersalah. Orang yang dimintain keterangan itu belum tentu dia layak jadi saksi ataupun jadi tersangka, sehingga jangan karena diperiksa sudah dihakimi, diperiksa KPK karena apa. Ini pertanyaan wartawan bisa 10 pertanyaan itu, kita 5 pertanyaan, wartawan bisa 10. Ya, seperti itu. Artinya ini untuk memberikan semacam, bukan perlindungan, tapi ketika memang belum dilakukan penyidikan, belum waktunya kita ungkap kepada publik. Kemudian, yang kedua dari Mas Hanafi, masalah Garuda, ya mungkin sequelnya berbeda-beda ya. Banyak proyek-proyek kontrak-kontrak di ini khusus untuk mesin ini banyak sekali. Dan kita kemarin KPK sudah cukup sangat proaktif, dan bahkan ketika para penyuap-penyuap yang prinsipalnya ada di luar negeri sudah dilakukan, kalau di mereka dikenal penuntutan tanpa PD ya. Macam penuntutan tanpa peradilan. Dan mereka mengaku hanya saja kemarin KPK dan pihak-pihak kita kurang proaktif untuk meminta ganti rugi. Ya, itu yang mudah-mudahan nanti akan kami sampaikan juga kepada Kejaksaan Agung. Kalau memang ada pihak luar yang bisa melakukan hal sama, mereka bisa akan membayar ganti rugi kepada kita. Dan jumlahnya juga sangat signifikan yang diperoleh oleh negara-negara di luar Indonesia yang ikut menuntut adanya penyuapan-penyuapan ini. Jadi kita nggak ada masalah, prinsipnya ketika ada aparat penegak hukum lain yang sedang melakukan objek yang sama, kita pernah melakukan kerjasama dengan agensi-agensi luar negeri, akan kita koordinasikan dan akan kita bantu. Ya. Karena prinsipnya kalau aparat penegak hukum lain lebih mampu, kita berarti ketiga instrumen penegakan hukum ini akan berjalan dengan baik, dan kalau tiga-tiganya berjalan dengan baik, insya Allah pemberantasan korupsi juga akan lebih baik. Ini bicara DPO, memang kelihatannya rekan-rekan memandang kita diam, tapi kita sedang berupaya. Dan kalau bicara
detail tentang bagaimana pencarian ya sama aja kan, kita memberitahukan ya. Pokoknya kita tidak diam, kita sedang mencari ya. Mudah-mudahan saja pada saat dia apes, dan kita juga kabar gembira bahwa Singapura juga telah melakukan penandatanganan ekstradisi. Ini hal yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti ke depan ini pandemi juga sudah mulai surut, ya kita akan kerjasama lebih erat dengan CPIB. Kemudian masalah Mardhani Maming, ya di KPK ini tidak ada proses hukum yang spesial dan tidak spesial. Semuanya sesuai dengan prosedur, ada aturannya, lidik, sidik, tut, dilidik kita tidak boleh banyak bicara, disidik pun sebenarnya sebelum kita melakukan upaya paksa juga tidak boleh banyak bicara. Di penuntutan rekan-rekan bisa mengambil event-event langsung di persidangan, karena saya yakin semua persidangan tindak pidana korupsi tidak bersifat tertutup, semuanya terbuka. Saya rasa jawaban saya sudah sekaligus menjawab yang Mbak tadi ya, Valencia. Ya, oke, saya terima kasih atas supportnya kepada rekan-rekan semua. Saya kira cukup ya, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Deputi Penindakan yang hadir pada sore hari dan rekan-rekan semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.